Hello fellas, my name is Pujati and my student number is 29. I'm from group 1 preposition. Hello everyone, my name is Ida Kurniawati, my student number is 45. I'm from group 1 preposition. Hello everyone, I'm Rizky Nur Azizah. My student number is 24 and I'm from group 1 prepositions. Hello guys, I am Anissa Yuliani, a student number 9. I'm from group 1 preposition. In this video, I am with my friends. We would like to discuss about some TOEFL practice questions, which is related to the material preposition. Okay, question number 1. The broken bridge here berfungsi sebagai subjek. The broken bridge adalah noun, berfungsi sebagai subjek. Lalu ada took berfungsi sebagai verb. Dan apabila kita lihat ke jawabannya, A in New York, B is in New York, C it is in New York, dan D which New York. Oke, kalau kita lihat dari C, it is in New York, sudah ada noun yang berfungsi sebagai subjek, yaitu the broken bridge. So, kita nggak perlu lagi it sebagai subjek. Jadi C bukan jawaban yang tepat. Lalu yang B, is in New York. Is adalah verb, sedangkan kita sudah punya verb took di dalam sentence. Jadi is bukan jawaban yang tepat. Dan yang A, in New York. In New York. The broken bridge in New York took 13 years to complete. Jadi A adalah jawaban yang tepat. Kalau kita lihat dalam soal seperti ini di TOEFL, biasanya ada structure seperti noun plus preposition plus noun lalu plus verb. Jadi the broken bridge adalah noun yang berfungsi sebagai subjek, lalu akan ada in sebagai preposition, dan New York sebagai object of preposition dari in, dan verb took 13 years to complete. So the correct answer is A. Next, global temperatures began to rise slowly after in 1850 with the beginning of the modern warm period. Okay, mana yang salah? Began. Global temperatures began. Began adalah bentuk kedua dari begin. To rise slowly. Slowly adalah adverb of manner. And then after adalah preposition. In 1850. With adalah preposition. The beginning of the modern warm period. The beginning of the modern warm period adalah object of preposition dari with. Jadi mana yang kurang tepat? Kita lihat, setelah after ada in, yang mana kedua-duanya adalah preposition. So we don't need in front of the 1850. Karena kalau ada in akan terjadi double preposition, which needs slowly rise slowly after 1850. I-nya dihilang. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua buah soal TOEFL tentang preposition, dan di penjelasan saya itu akan terdapat kenapa kita memilih jawaban tersebut dan kenapa kita tidak memilih jawaban lain beserta trik-trik untuk mengerjakan soal tersebut. Soal pertama adalah Amelia Earhart, the first woman to fly solo across the Atlantic, disappeared on June 1937 while attempting to fly around the world. Pada kalimat tersebut yang salah adalah C, yaitu on. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut menggunakan preposition of time, yaitu on, yang digunakan pada days of the week atau dates. Sedangkan dalam kalimat tersebut itu disebutkan untuk menjelaskan parts of the month, sehingga kata on itu diganti menjadi in. Dan kenapa tidak memilih option A, B, dan D? Karena pada option A, yaitu the first, tidak ada kesalahan karena frase ini dengan benar menjelaskan bahwa Amelia Earhart sebagai orang pertama yang terbang ke Solo. Option B, yaitu across, penggunaan across dalam konteks ini sudah tepat untuk menggambarkan penerbangan melintasi Atlantik. Yang terakhir adalah option D, yaitu around. Frase ini sudah benar digunakan untuk menggambarkan tujuan penerbangan mengelilingi dunia. Oke, saya akan menjelaskan untuk trik mengerjakan soal seperti soal tersebut. Yang pertama adalah periksa tata bahasa dan penggunaan preposisi. Jadi pastikan penggunaan preposisi seperti in, on, dan at itu sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku untuk waktu yang tepat. Yang kedua adalah cek ejaan dan penggunaan kata. Pastikan setiap kata dieja dengan benar. Misalnya despair, bukan despair. Dan yang ketiga adalah pahami konteks kalimat. Periksa apakah setiap bagian kalimat itu memberikan informasi yang masuk akal dan benar dalam konteks kalimat tersebut.
Oke, lanjut ke soal kedua, yaitu a marionette is controlled by main string connect to wooden bars. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada option B. Frasa yang benar adalah by means of string, yang berarti dengan menggunakan tali-tali. Frasa main string tidak memiliki arti yang tepat dalam bahasa Inggris atau tidak memiliki arti selengkap means of string. Dan kenapa tidak memilih option A, C, dan D? Pada option A, yaitu controlled by, sudah benar karena menggunakan frasa yang umum digunakan untuk menunjukkan alat atau orang yang mengendalikan sesuatu. Pada option C, yaitu connected, juga sudah benar karena sesuai dengan tata bahasa dan artinya dalam konteks kalimat tersebut. Dan yang terakhir ada D, two wooden parts, juga sudah benar karena frasa ini menjelaskan kemana tali-tali tersebut terhubung. Selanjutnya ada beberapa triks untuk mengerjakan soal-soal TOEFL seperti soal tersebut. Yang pertama adalah periksa kolokasi. Kata-kata sering muncul dalam frasa tertentu seperti by means of adalah frasa tetap yang berarti dengan menggunakan. Mengenal kolokasi ini dapat membantu dalam bahasa Inggris umum. Yang kedua adalah periksa tata bahasa dan struktur kalimat. Pastikan setiap bagian kalimat itu sesuai dengan struktur tata bahasa Inggris yang benar. Dan yang ketiga adalah makna keseluruhan. Pastikan bahwa kalimat secara keseluruhan itu masuk akal dalam konteks yang diberikan. Di sini ada contoh soal I don't want to interfere your plans. Di sini kita kehilangan peran preposition di dalamnya. Kita bisa menempatkan prepositionnya antara interfere dan objeknya your plans. I don't want to interfere with your plans. Kenapa kita menggunakan with? Karena with di sini bisa memperjelas hubungan antara subjek I dan your plans-nya. Selain itu, with me ini menjelaskan kalau interfere, mengganggunya ini kemana. Kalau misalkan kita menggunakan in, I don't want to interfere in your plans. Di sini in-nya itu malah menjelaskan mengganggu di dalam rencananya. Emang kita mengganggu di dalamnya tuh di dalam rencana apa? Kan kita konteksnya ini nggak mau mengganggu kemananya. Jadi kita bisa menggunakan preposition with. I don't want to interfere with your plans untuk memperjelas interfere-nya ini mau ke objeknya atau mau kemananya, seperti itu. Lalu ada juga soal he can always depend his friends. Di sini kita juga kehilangan peran dari prepositionnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan preposition on. He can always depend on his friends. Kenapa kita menggunakan on? On di sini memperjelas hubungan atau keterlibatan langsung antara subjek he dengan objek his friends. Kenapa kita menggunakan on? Karena kita akan memperjelas dia tuh bergantungnya tuh ke siapa. Oh, berarti on his friends. Tapi kalau kita menggunakan in, he can always depend in his friends. Berarti dia dapat selalu bergantung di dalam teman-temannya. Loh, berarti dimasukin rohnya dong. Nah, itu nggak masuk di dalam konteks kalimat tersebut. Dan misalkan lagi kita menggunakan at. He can always depend at his friends. Berarti dia dapat selalu bergantung di tempat teman-temannya. Tempat apa nih? Kan ini konteksnya itu bergantung kemana. Nah, jadi kita menggunakan on his friends. Oke, mari kita bahas jawaban dan alasan spesifik untuk setiap jawabannya. Number 1, it just don't approve at your cheating on the exam. Jawaban yang tepat adalah of, bukan at. Mengapa demikian? Kata kerja approve umumnya diikuti oleh preposisi of. Preposisi of salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu penerimaan atau persetujuan terhadap sesuatu. Jadi, don't approve of adalah rangkaian kata yang tepat untuk menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap tindakan tersebut, yaitu tindakan cheating on the exam atau kecurangan dalam ujian. Oleh karena itu, preposisi yang tepat adalah of, bukan at. Okay, next is number 2. I will have to consult to my attorney before making a decision. Jawaban yang tepat adalah with. Mengapa demikian? Karena kata kerja consult biasanya diikuti oleh preposisi with ketika menunjukkan si subjek ini mencari saran atau panduan dari seseorang. Dalam kalimat ini, consult with adalah rangkaian kata yang tepat untuk mengekspresikan tindakan seorang subjek, yaitu mencari saran dari pengacara sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, preposisi yang tepat adalah with, bukan to. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan untuk pembahasan soal TOEFL Grammar Preposition. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.